Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 951 sampai 970. Itu ketika mereka bertiga keluar dari panti asuhan, mereka baru saja akan pergi ke restoran menempel suara terkejut tiba-tiba dia dengan sengaja menaikkan volumenya dan berkata, keduanya orang berbaliknya dan melihat kamu sendiri yang mengatakannya. Tidak ada gerobak menuju daging, mereka angkat hanya tukang orang-orang ini semuanya adalah teman yang tumbuh bersamanya di depan semua siswa. Ye Chen melambaikan untuk Ye Chen, tangannya, ada banyak orang di sini mengatakan sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah bertemu sejak dia lebih baik tidak membandingkan asuhan. Kami bukan pemain kelas satu-satunya yang masih tidak adil membandingkan bersama seperti asuhan adalah teman kecilnya saat BMW 760. Mercedes tahun-tahun awal, ketika Ye Chen tinggal di panti asuhan, tidak ada perbedaan antara serigala dan tuanya yang tidak melihat bahwa Ye Chen mengatakan bahwa dia bukan kelas berat, bahkan sedikit berpikir bahwa Ye Chen mungkin tidak mengatakan segera mencibir kata pun kepada orang lain. Bukankah kamu baru saja menyombongkan diri? Karena ketidakcocokannya, pengecut ketika kamu membandingkan oleh anak-anak lain. Di depan Anda, di depan istri saya, setiap kali dia diisolasi, terlihat seperti laki-laki yang sedikit lebih tua darinya, berpura-pura kesal dan berkata, "Oh, saya," berkata Jiang Ming, "tidak masuk akal bagi Anda untuk berbicara seperti itu. Kita semua adalah teman yang tumbuh bersama. Kamu harus begitu. Apakah kamu agresif? Ya. Kamu mengendarai mobil yang bagus. Apa bagusnya itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mobilmu lebih baik dari milikku? Jadi kamu bisa mengalahkanku?" Pikir Jiang Ming Ye Chen ditipu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar ditipu, dan buru-buru berkata, "Apakah Anda bisa menang atau tidak tergantung pada apakah Anda berani membandingkan dengan saya. Jika Anda pengecut dan bukan laki-laki, maka saya telah tidak ada hubungannya denganmu." Ye Chen segera berkata dengan marah, "Oke, bersaing, siapa yang takut pada siapa?" Jiang Ming segera berkata sambil tersenyum, "Hebat. Kalau begitu mari kita berkompetisi dengan baik. Bagaimana? Keduanya kita akan pergi ke Hyatt dulu, Grand Hotel, siapapun yang tiba lebih dulu menang. Bagaimana menurutmu?" Ye Chen mengangguk, "Itu mungkin, tetapi kamu harus memenangkan lotre." "Ayo," Jiang Ming berkata dengan percaya diri, "itu lotre terserah kamu, ayo. Kamu bisa mengatakan apa saja." Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Ya. Saya mendengar dari Xiao Fen hari ini bahwa panti asuhan kekurangan dana. Jika tidak peduli siapa kita akan menyumbangkan mobil kita ke panti asuhan dan membiarkan kesejahteraan. Bagaimana menurut Anda?" Saudara baik Zhao Hao buru-buru menariknya kembali, dan berseru, "Ye Chen, jangan tertipu olehnya, orang ini sama sekali tidak punya niat baik." Ye Chen tersenyum, dia bilang tidak apa-apa. Tapi dia diam-diam berkata di dalam hatinya, "Saudaraku yang baik, sebenarnya aku ingin dia dibodohi olehku. Karena akulah yang benar-benar tidak punya niat baik." Tapi kata-kata ini secara alami, tidak mungkin untuk diucapkan. Jiang Ming tertawa terbahak-bahak saat ini, dan berkata, "Ye Chen, apakah ini BMW 520 namamu? Bukankah kamu mendorong pintunya mundur? Ini seharusnya mobil istrimu. Beraninya kamu mengeluarkan mobil istrimu? Apa tentang bermurah hati kepada orang lain? Bagaimana jika Anda kalah dan istri Anda tidak mau menyumbangkan mobil ke panti asuhan? Apa yang harus saya lakukan?" Xiao Churan, yang berada di samping, juga sangat tidak puas dengan sikap arogan Jiang Ming, dan berkata, "Walaupun nama saya tertulis di mobil, jangan khawatir, saya jamin dengan kepribadian saya. Jika suami saya kehilangan Anda, maka saya akan menyumbangkan mobil ini ke panti asuhan. Jika Anda kehilangan suami saya, maka Anda akan sumbangkan mobilmu ke panti asuhan." Begitu banyak orang yang melihatnya. Apakah kamu setuju? Jiang Ming segera merasa lega ketika mendengar ini. "Saya pikir, Mercedes-Benz E300L saya tidak bisa berlari lebih cepat dari BMW 520 Anda. Karena Anda ingin mempermalukan diri sendiri, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada mobil Anda." Jadi, Jiang Ming berkata, "Karena kamu sudah mengatakannya, cantik. Tentu saja aku tidak keberatan.
ada begitu banyak teman yang hadir untuk menjadi saksi, termasuk Bibi Lee yang juga hadir untuk menjadi saksi. Kami telah sepakat agar siapapun yang kalah akan kalah, sumbangkan saja mobil ini ke panti asuhan. Bibi Lee buru-buru berkata, "Oh, kalian, apa yang kalian lakukan? Saya tumbuh bersama. Mengapa Anda tidak membicarakannya dengan benar? Mengapa Anda harus menjadi marah di sini? Dengarkan aku. Ya, jangan bertaruh seperti itu lagi. Ayo makan dengan tenang, kejar masa lalu, dan tingkatkan hubungan kita." Jiang Ming segera berkata, "Bibi Lee, jangan khawatir tentang masalah ini. Ini adalah sedikit keluhan pribadi antara Ye Chen dan aku. Selain itu, kita berdua bersaing. Ini bukan tentang siapa yang menang. Untuk panti asuhan semuanya hasil yang baik. Mobil saya bisa dijual seharga 400.000 yuan jika saya menjualnya bekas. Meskipun mobil Ye Chen murah, setidaknya bisa dijual 2 hingga 300.000 yuan. Biarkan adik-adik di rumah sakit menjalani kehidupan yang baik." Ye Chen tersenyum saat ini dan berkata kepada Bibi Lee, "Bibi Lee, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jiang Ming dan aku akan mengurusnya secara pribadi." Sebenarnya, Bibi Lee alasan utamanya adalah itu Ye Chen akan dirugikan. Tetapi melihat penampilan percaya diri Ye Chen, dia tiba-tiba merasa bahwa masalah ini seharusnya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Nyatanya, saat dia pergi ke Yanjing untuk menemui dokter kali ini, Bibi Lee menemukan sesuatu yang tidak beres. Hal pertama yang salah adalah para dokter di rumah sakit terlalu sopan kepadanya, memperlakukannya seperti seorang VIP. Ketika saya sedang memulihkan diri di rumah sakit, saya kebetulan bertemu dengan seorang selebritas domestik yang juga pergi ke rumah sakit Xiehe untuk menemui dokter. Orang yang melihat selebritas itu adalah dokter yang merawat saya. Namun, dia menemukan bahwa sikap dokter yang merawat terhadap bintang itu jauh lebih tidak hormat daripada sikapnya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia hanyalah seorang karyawan panti asuhan. Dan itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya untuk datang ke Yanjing. Apa hubungannya? Latar belakang apa yang mungkin ada? Mengapa dokter begitu menghormati dirinya sendiri? Hal kedua yang salah adalah ketika saya pergi ke meja operasi dan disuntik anestesi umum oleh ahli anestesi. Tetapi sebelum saya pingsan, saya mendengar dokter bedah saya berbicara dengan asistennya. Dalam keadaan linglung, dia mendengar pihak lain mengatakan bahwa pasien ini adalah dermawan tuan muda. Jadi dia harus berhati-hati dan berhati-hati. Dia tidak pernah ingin mengerti, apa sebenarnya tuan muda yang dibicarakan pihak lain, atau mungkin saya mengalami halusinasi saat itu dan salah dengar. Namun, setiap kali dia memikirkan klip ini, dia selalu memikirkan Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia selalu merasa bahwa anak yang dia lihat tumbuh dewasa jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Terlebih lagi, jutaan biaya pengobatan yang saya habiskan di rumah sakit semuanya diselesaikan oleh Ye Chen. Metode apa yang dia miliki untuk menyelesaikan begitu banyak uang dalam waktu singkat? Ini membuatnya merasa lebih luar biasa. Melihat Ye Chen lagi saat ini, dia menemukan bahwa Ye Chen memang telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Perubahan terbesar adalah dia lebih percaya diri dari sebelumnya, dan jauh lebih percaya diri. Ini juga membuat Bibi Lee sangat bersyukur di dalam hatinya, karena dalam beberapa tahun terakhir, dia berharap Ye Chen bisa lebih percaya diri, tetapi dia tidak pernah berhasil. Tetapi sekarang tampaknya dia telah berhasil melewati rintangan itu. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ikut campur dalam taruhan antara Ye Chen dan Jiang Ming. Jiang Ming memandang Ye Chen dengan bangga saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Ye Chen, agar adil, masing-masing dari kita memiliki 5 orang di dalam mobil, dan biarkan teman kecil kita, termasuk Bibi Lee, datang untuk menjadi saksi, agar tidak siapapun yang kalah akan menyangkalnya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bagaimana dengan ini, Bibi Lee? Xiao Fen dan Zhao Hao akan mengambil mobilku." "Oke," Jiang Ming berkata sambil tersenyum, "kalau begitu itu dari kita yang dulu bermain teman baik, bawa mobilku bersama." Teman yang baik, langsung bersorak, tapi karena mobilnya tidak muat banyak orang,
masih ada beberapa teman yang hanya bisa naik taksi. Ye Chen masuk ke BMW 760 yang dibelinya untuk Xiao Churan, dan istrinya Xiao Churan duduk di kopilot. Bibi Li Xiaofen dan Zhao Hao duduk di barisan belakang. Ye Chen berkata kepada orang-orang di dalam mobil, "Duduklah, jalan lurus di depan Anda akan ada di sini nanti, dan saya dapat mengakhiri pertempuran dengan satu tendangan pedal gas." Setelah berbicara, dia menatap Bibi Li secara khusus, dan berkata, "Bibi Li, pegang pegangan dan tunggu. Saya bisa memberikan Mercedes-Benz kepada panti asuhan kami dengan satu tendangan pedal gas, itu dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 300.000 yuan. Dan kemudian saya dapat membeli beberapa mainan yang bagus untuk anak-anak." Bibi Li mengangguk dan tersenyum berkata, "Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk anak-anak di panti asuhan kami." Di sisi lain, mobil Jiang Ming juga penuh dengan 5 orang. Semuanya adalah miliknya petugas saat itu. Jiang Ming mengemudikan mobil ke BMW Ye Chen, meletakkan jendelanya, dan berkata sambil tersenyum, "Ye Chen, mulailah saat kamu siap. Aku akan membiarkanmu berlari selama 3 detik dulu." Ye Chen berkata dengan rendah hati, "Tidak, tidak. Tidak, ini teman, membosankan selama lebih dari 3 detik, ayo pergi bersama." Haha, 5 orang di Mercedes-Benz tertawa keras, dan Jiang Minggel berkata, "Ye Chen, kamu sangat menarik, jadi jika ini masalahnya, izinkan saya menghitung 1, 2, 3. Ye Chen mengangguk, "Oke, ayolah." Jiang Ming tertawa, dan berkata, "Ayo, 1, 2, 3, ayo pergi." Setelah berbicara, Jiang Ming langsung menginjak pedal gas sampai ujung. Ye Chen sengaja melepaskannya sebentar, lalu menginjak pedal gas dalam-dalam, menyebabkan BMW 760 melesat keluar seperti anak panah lepas tali. Hanya dalam 1 detik, Ye Chen sudah meninggalkan Jiang Ming jauh di belakang. Jalan ini lurus keluar, dan jika Anda mempercepat sedikit, Anda bisa membuang Jiang Ming dari pandangan. Jiang Ming bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah mobil Ye Chen yang baru saja lewat, sampai seseorang mengingatkannya, "Kakak Ming, anak itu Ye Chen lewat." Bagaimana dia bisa begitu cepat? Seorang anak di barisan belakang menghela nafas. Tampaknya Ye Chen benar-benar sedikit terampil. Kepandaian teknis, Ming berkeringat dingin, dan berkata, "Bukan karena teknik yang bagus sama sekali, itu karena motivasi yang kuat. Bajingan ini membuatku kesal." Pria itu buru-buru bertanya, "Apa maksudmu?" Jiang Ming memarahi dengan marah. "Mobilku menginjak oli lantai, dan dia jauh lebih cepat dari saya, yang membuktikan bahwa tenaga kuda mobilnya jauh lebih kuat daripada mobil saya. Setidaknya harus mencapai 400 tenaga kuda." Berbicara tentang ini, Jiang Ming panik dan berkata, "Game ini sudah berakhir. Permainan ini benar-benar berakhir." Itu ditipu oleh Ye Chen. Anak di kopilot bertanya, "Ada apa, Saudara Ming? Tidak bisakah kamu menang?" Menangkan bulu ayam, Jiang Ming hendak menangis, dan berkata, "Mobil itu jelas tidak sejajar dengan pria itu. Bahkan jika roda mobilnya kabur, tidak mungkin untuk mengejarnya. Lihat, dia tidak ada di mana-mana untuk dilihat sekarang. Hotel Hyatt hanya berjarak 2 atau 3 kilometer. Apa yang akan saya lakukan untuk mengejarnya? Kali ini saya akan kalah." "Ah!" Seseorang di barisan belakang berseru. "Kakak Ming, jika kamu benar-benar kalah, maukah kamu menyumbangkan mobil ini ke rumah kesejahteraan?" "Berapa banyak usaha yang dibutuhkan? Aku tidak bisa menyumbangkannya ke panti asuhan bahkan jika aku membunuhmu." Bertaruh dengan Ye Chen, dan jika kamu mengingkari janjimu, bukankah itu bagus? Jiang Ming juga menyadari masalah ini. "Jika saya benar-benar bertentangan dengan janji saya, bukankah saya akan diejek sampai mati oleh teman-teman ini? Tetapi jika dia bunuh diri, dia tidak akan mau memberikan mobil yang baru dibelinya ini langsung ke panti asuhan. Pada saat ini, dia bahkan berpikir untuk pergi, tidak akan makan makanan ini, dan tidak akan bergaul dengan sekelompok orang di panti asuhan di masa depan." Saat dia memikirkannya, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Segera setelah itu,
dia berpindah jalur ke jalur kanan tanpa ragu-ragu, dan bergegas menuju bagian belakang mobil di depannya. Jiang Ming sudah mengetahuinya. Solusi terbaik adalah mengalami kecelakaan lalu lintas sendiri. Dengan cara ini setara dengan akhir permainan karena force majeure, maka dia tidak akan dianggap kalah. Karena itu, dia ingin mencari mobil untuk menghabisinya. Pada saat ini, anak di kopilot berteriak ketakutan, dan berkata, Kakak Ming, kami akan memukulmu. Kamu akan memukul kami. Jiang Ming mencibir, dan berkata kepada dirinya sendiri. Yang kuinginkan adalah hit A, namun, ketika dia mendekat ke mobil di depan, dia menyadari bahwa mobil di depannya ternyata adalah Porsche Cayenne hitam. Saat ini, dia langsung menginjak rem. Cayenne berharga lebih dari 1 juta yuan. Tetapi asuransi kerusakan mobil saya sendiri hanya membeli setengah juta yuan jika saya menabrak mobil ini. Asuransi mungkin tidak cukup untuk membayarnya. Kebetulan ada Passat di jalur kanan, jadi dia banting setir ke arah itu dan menabrak bagian belakang Volkswagen Passat. Dengan keras, Passat ditabrak beberapa saat sebelum berhenti, dan bagian depan Mercedes Jiang Ming dihantam tanpa bisa dikenali. Beruntung, airbag tersebut meledak, sehingga tidak ada yang terluka. Setelah Jiang Ming menabrakkan mobilnya, dia langsung menghentikan mobilnya, membuka pintu dan berjalan keluar, lalu langsung menyalakan ponselnya dan merekam video di WeChat. Sambil menepuk bagian depan mobilnya, dia menepuk Passat di depannya yang terlempar ke udara, dan berkata, Teman-teman, tolong bantu saya untuk memberitahu Ye Chen bahwa ada kecelakaan di sisi saya dan saya menabrak Passat. Kompetisi hari ini pasti tidak bisa dilanjutkan, jadi mari kita berkompetisi dengannya setelah mobil saya diperbaiki. Setelah itu, dia mengklik kirim dan mengirim video ke grup panti asuhan. Setelah memposting video, dia berpikir, saya sangat jenaka. Saya berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah, sangat pintar. Kalau tidak, jika dia benar-benar mengendarai mobil ke Hotel Hyatt, maka dia benar-benar tidak akan bisa turun. Bahkan jika dia tidak menyumbangkan mobilnya, dia tidak akan bisa bergaul dengan panti asuhan di masa depan. Tidak apa-apa untuk tidak bercampur dalam lingkaran ini, dia tidak memiliki hubungan nyata dengan orang-orang ini, dan dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Bibi Li. Namun, ketika dia bertemu Li Xiaofen hari ini, dia merasa memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Dia berencana untuk mencari peluang dalam waktu dekat untuk melancarkan serangan terhadap Li Xiaofen. Jika dia menyangkalnya setelah kalah dalam permainan hari ini, maka bodoh jika ingin melawan Li Xiaofen. Tepat ketika dia sangat bangga dengan kecerdasannya, seorang pria parubaya berjalan di depannya, menunjuk ke arahnya dan mengutuk. Apakah kamu benar-benar buta? Siapa yang memberitahumu bahwa mobil ini adalah Passat? Ini adalah W12 top pas mengimpor Phaeton, mendarat lebih dari 2 juta. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Apa-apaan ini? Jiang Ming berkata dengan tercengang. Phaeton, bukankah itu Passat? Ini dia memarahi ibunya dengan marah, mengulurkan tangan dan meraih kerahnya dan menyeretnya ke depan, menunjuk ke pantat mobilnya dan mengutuk, kamu ibu? Tunjukkan padaku apa ini, bacakan untukku. Phaeton. Penerjemah itu disebut Phaeton di Cina. Hati Jiang Ming tiba-tiba menjadi dingin. Ini adalah Volkswagen Phaeton paling rendah dalam legenda. Apa perbedaan antara tampilan sialan ini dan Passat? Meskipun Porsche adalah merek mewah, Cayenne biasa berharga lebih dari 1 juta dolar. Namun, meskipun Volkswagen Jerman adalah merek biasa, Volkswagen Phaeton ini adalah model yang sangat-sangat mahal. Phaeton yang dilengkapi top lebih dari 2 juta yuan, yang sama sekali tidak lebih murah daripada Audi A8 yang dilengkapi top, atau Mercedes-Benz S yang dilengkapi top, atau BMW seri 7 yang dilengkapi top. Jiang Ming terkejut dengan logo Porsche Cayenne barusan, jadi dia tanpa sadar ingin memilih mobil yang lebih murah untuk ditabrak. Ketika saya melihat Phaeton ini, saya hanya melihat logo Volkswagen tergantung di belakang pantatnya pada malam hari, dan mobilnya terlihat seperti Passat, jadi saya menabraknya tanpa banyak berpikir. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu adalah Phaeton yang rendah hati dan licik.
Ketika dia berpikir bahwa mobil ini bernilai lebih dari 2 juta, dia merasa sangat tertekan hingga dia ingin mati. Mobil memperhatikan rasio 0 terhadap total, artinya jika mobil dibongkar, harganya akan menjadi 2 atau 3 kali lipat atau bahkan lebih tinggi dari harga mobil. Tabrakan belakang barusan, 2 lampu belakang lawan, bagasi, dan balok anti tabrakan semuanya rusak. Phaeton ini adalah mobil impor, dan semua suku cadang harus diimpor, jadi mungkin harganya ratusan ribu untuk memperbaiki. Apalagi Mercedes-Benz miliknya juga mengalami crash parah. Mercedes-Benz adalah salah satu merek dengan rasio pecahan tertinggi untuk Mercedes-Benz E-Class 500.000 yuan ini. Jika dibongkar sesuai dengan harga suku cadang yang dikutip oleh toko 4S, dapat dibongkar setidaknya lebih dari 1 juta yuan. Hanya 2 lampu depan otomatis saja harganya lebih dari 60.000. Selain itu, kap depan, tangki air, radiator, dan balok anti tabrakan semuanya bermasalah. Dan 2 kantung udara meledak. Jika mobil saya rusak oleh asuransi, biaya perbaikannya setidaknya 200.000 yuan. Jika saya menabrak Passat, kerusakan gabungan kedua mobil tidak akan pernah melebihi 500.000. Dalam hal ini, semua uang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi, dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi saya buta dan menabrak Phaeton. Dihitung dengan cara ini, kerusakan kedua mobil itu diperkirakan hampir 1 juta. Asuransi hanya dapat membayar 500.000 yuan, jadi Anda harus mencari cara untuk mendapatkan sisa uang itu. Dia tiba-tiba merasa sangat hancur melihat pria paruh baya yang mengendarai Phaeton. Dia berkata dengan wajah sedih, "Saudaraku, kamu mengendarai mobil seperti itu. Bukankah kamu curang?" Lelaki tua itu sangat marah mengangkat tangannya. Dia menamparkan wajahnya dan memarahi dengan marah, "Kamu menabrak mobilku. Kamu sepenuhnya bertanggung jawab. Dan kamu benar-benar mengatakan bahwa aku curang. Percaya atau tidak, saya akan menelepon sekarang dan memilikimu dicincang." Jiang Ming menutupi wajahnya, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan berseru untuk bertanya, "Kamu bagaimana kamu bisa memukul seseorang?" Aku tidak bisa memukulmu," pengemudi Phaeton berkata dengan dingin ditanya. "Apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku tidak tahu." Jiang Ming menggelengkan kepalanya dengan rasa bersalah. Pengemudi itu meraih kera Jiang Ming dengan sekuat tenaga, menariknya lebih dekat, menatapnya dan berkata dengan marah, "Tunjukkan padaku dengan jelas, namaku Ma Zongliang. Pernahkah kamu mendengar namaku?" Jiang Ming mendengar ini, tiba-tiba pucat karena ketakutan. Tentu saja dia pernah mendengar nama Ma Zongliang. Hong Wuye memiliki 4 raja surgawi di bawahnya. Semuanya adalah bawahan Hong Wuye yang paling kuat. 4 raja surgawi di Jinling juga merupakan tokoh besar di setiap kota, dan yang paling terkenal adalah Ma Zongliang. Orang-orang di sungai dan danau memanggilnya Saudara Liangxi. Jiang Ming tidak pernah bermimpi bahwa untuk menghindari Porsche Cayenne, dia menabrak Phaeton milik Ma Zongliang. Pada saat ini, dia sangat menyesalinya sehingga dia ingin mati. Jika dia tahu ini masalahnya, dia akan menabrak Porsche itu sekarang. Tidak, jika saya tahu ini masalahnya, saya tidak akan membandingkannya dengan Ye Chen yang mobilnya lebih cepat. Itu benar, itu semua karena Ye Chen, bajingan itu, berani menggertak dirinya sendiri. BMW 520-nya memiliki tenaga kuda yang sangat kuat, terlihat seperti mobil yang dimodifikasi. Jika dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan tindakan yang begitu buruk? Memikirkan hal ini, Jiang Ming sangat membenci Ye Chen. Ketika Ma Zongliang melihat anak laki-laki ini menjadi pucat karena ketakutan, dia mendengus dingin dan berkata, "Pergilah, tunjukkan SIM, dan kartu identitasmu." Jiang Ming tidak berani melanggar, dan bergegas kembali ke mobil. Di sini, dia mengeluarkan semua dokumen ini, dan menyerahkannya kepada Ma Zongliang dengan hormat. Setelah membaca dokumen tersebut, Ma Zongliang memasukkan semua dokumen tersebut ke dalam sakunya. Setelah itu, dia memandang Jiang Ming, dan berkata dengan dingin, "Jiang Ming, kan,
Saya sudah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan saya benar-benar tidak ingin berdebat dengan anak nakal seperti Anda. Saya baru saja membeli mobil ini kurang dari sebulan. Anda menabrak seperti ini. Bahkan jika Anda memperbaikinya untuk saya, mobil ini masih merupakan mobil yang terluka, bukan mobil baru saya. Berbicara tentang ini, Ma Zongliang berkata dengan tajam, "Jadi, solusinya saya memberimu sangat sederhana. Mulai sekarang, Paeton ini milikmu." Jiang Ming tertegun ketika mendengar ini. Dia tidak mengerti mengapa Ma Zongliang mengatakan itu, "Beri dirimu Paeton ini." Mustahil. Saat ini, Ma Zongliang berkata dengan ekspresi muram, "Saya akan memberi Anda mobil ini, dan Anda dapat membelikan saya mobil baru dengan konfigurasi yang sama dan konfigurasi yang sama. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Anda juga beruntung. Saya memiliki temperamen yang jauh lebih baik sekarang. Kalau tidak, hanya karena Anda menabrak mobil saya harus mematahkan kaki Anda terlebih dahulu." Setelah mendengar kata-kata Ma Zongliang, Jiang Ming berlutut di tanah dengan celepuk putus asa. Meminta diri saya untuk membayarnya sebuah mobil baru akan menelan biaya lebih dari 2 juta yuan. Dari mana saya bisa mendapatkan begitu banyak uang? Dan dia memberikan dirinya sendiri mobil ini? Apa gunanya baginya? Biayanya ratusan ribu untuk memperbaikinya, dan biaya ratusan ribu untuk menjualnya setelah diperbaiki. Setelah semua ini, dia harus membayar ratusan ribu dolar hanya untuk mendapatkan mobilnya. Itu belum termasuk kerusakan pada mobilku. Perusahaan asuransi hanya dapat menanggung 500 ribu yuan, dan kerugian gabungan diperkirakan melebihi 1 juta yuan. Jiang Ming hampir runtuh saat ini, karena dia membeli Mercedes-Benz ini dengan pinjaman, dan dia harus membayar lebih dari 10 ribu yuan dalam pembayaran bulanan setiap bulan, dan akan memakan waktu 3 tahun untuk membayarnya. Semua harta benda saya sudah terpakai untuk membayar uang muka, dan gaji bulanan saya hanya di awal 20 ribuan, jadi apa yang bisa saya gunakan untuk menanggung kerugian jutaan dolar? Memikirkan hal ini, Jiang Ming menangis dan berkata kepada Ma Zongliang, "Saudara Liang Xi, saya yang harus disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Saya sepenuhnya bertanggung jawab, saya mengakuinya, tapi saya benar-benar tidak punya banyak uang. Dan saya bisa. Aku tidak mampu membayarmu untuk mobil semahal itu. Uang, Anda tidak punya uang untuk memikirkan cara. Saya akan memberi Anda waktu paling lama seminggu. Jika saya tidak dapat melihat Paeton baru saya selama seminggu, maka seseorang akan memotong Anda." Setelah selesai berbicara, Ma Zongliang berkata lagi, "Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mobil saya milik Anda sekarang. Anda hanya ada 1 minggu. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini saat itu, saya akan membunuh Anda. Jika Anda berani lari, saya akan membunuhmu." Jiang Ming sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Ma Zongliang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, kembali ke mobil Paeton, mengeluarkan barang-barang pribadinya, dan langsung melemparkan kunci mobil ke Jiang Ming. "Mobil ini juga memiliki kunci cadangan. Saat kamu menyerahkan mobilnya kepadaku, aku akan memberikan kunci itu juga. Jangan khawatir, meskipun aku seorang gangster, aku tidak pernah memeras siapapun. Harusnya aku, saya menginginkannya, itu seharusnya bukan milik saya. Saya tidak menginginkan apapun. Kami orang Jianghu melakukan sesuatu. Hanya 2 kata, cerewet AA. Tetapi jika Anda tidak memperhatikan saya, maka jangan salahkan saya untuk kejam, A." Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk memukul saya naik taksi dan pergi. Teman-teman di sekitar Jiang Ming tercengang. Semua orang tidak bisa menahan nafas dalam hati. Ma Zongliang ini memang kakak laki-laki di jalan. Dia bertindak tegas dan sederhana. Dia hanya melempar mobil senilai lebih dari 2 juta ke sini, berbalik dan berjalan pergi. Gaya seperti ini terlalu tampan. Namun, pada saat ini, Jiang Ming sedang berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. "Bagaimana saya bisa punya cukup uang untuk membeli Paeton baru? Bahkan jika kedua mobil kecelakaan itu terjual, itu tidak akan cukup.
Tetapi pihak lain memiliki banyak latar belakang. Jika saya tidak menyelesaikan masalah ini, setelah seminggu, pihak lain mungkin benar-benar meretas saya sampai mati. Jiang Ming tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang kedua mobil itu ada di depannya, dia ingin mati. Beberapa teman kecil yang selalu memujinya maju ke depan saat ini, dan bertanya dengan prihatin, Kakak Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Ming menjambak rambutnya dengan kedua tangan, dan berkata dengan suara patah, Ai tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu bahwa mengendarai mobil dapat menabrak Paeton, dan saya tidak tahu mengapa seseorang menghabiskan lebih dari 2 juta untuk membeli mobil yang terlihat seperti Passat. Setelah itu, dia kata memeluk kepalaku dan menangis. Saat ini, grup WeChat panti asuhan sudah meledak. Setelah Jiang Ming memposting video itu, banyak orang di grup bertanya apakah dia baik-baik saja. Bagaimana orang-orang, apakah kamu terluka? Bagaimanapun, kita semua adalah teman yang tumbuh bersama. Menonton kesenangan adalah menonton kesenangan. Dan setelah mengetahui bahwa Jiang Ming mengalami kecelakaan lalu lintas, semua orang sangat khawatir. Namun, Ye Chen tahu betul bahwa ini pasti cara mediasi pihak lain. BMW 760 yang dikendarainya sudah jauh meninggalkan Mercedes-Benz lawan hanya dengan satu tendangan pedal gas. Dalam keadaan seperti itu, semua orang tahu bahwa Jiang Ming pasti tidak akan bisa memenangkan balapan ini. Jiang Ming pasti mengetahuinya sendiri. Dia pasti tidak ingin menyumbangkan Mercedes-Benz itu ke panti asuhan. Jadi dia memilih menyebabkan kecelakaan lalu lintas saat ini sebagai alasan untuk menghentikan balapan. Faktanya, jika dia benar-benar mengikuti perjanjian, tidak peduli apa yang terjadi padanya saat mengemudi, selama dia datang lebih lambat dari Ye Chen, dia akan kalah. Jika Anda kalah, Anda tentu harus bersedia berjudi dan mengaku kalah. Tapi Ye Chen tahu betul bahwa sejak Jiang Ming telah menggunakan metode menyebabkan kecelakaan lalu lintas untuk menemukan cara baginya untuk turun, dia tidak bisa agresif. Pihak lain mengalami kecelakaan, jika saya masih agresif, maka di mata teman-teman ini, saya tidak masuk akal. Di dalam mobil BMW, Bibi Li berkata dengan cemas, cepat hubungi Jiang Ming dan tanyakan apakah dia baik-baik saja, jangan terluka. Li Xiaofan melengkungkan bibirnya dan berkata, Bibi Li, biarkan aku melihat ini yang diinginkan Jiang Ming bagian belakang dengan sengaja, dia pasti tahu bahwa mobilnya tidak sebagus saudara laki-laki Ye Chen, dan dia tidak mau menyumbangkan mobil itu ke panti asuhan. Jadi dia membuat rencana seperti itu. Bibi Li buru-buru berkata, Xiaofan, jangan berspekulasi tentang niat orang lain seperti ini. Bagaimana jika Anda salah paham? Selain itu kecelakaan lalu lintas adalah masalah besar. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan nyawa manusia. Oke. Li Xiaofan mengangguk tak berdaya. Jadi, Li Xiaofan memanggil teman kecil yang duduk di kopilot Jiang Ming. Setelah pihak lain menjawab telepon, Li Xiaofan bertanya, mengapa Jiang Ming mengatakan dalam kelompok bahwa Anda mengalami kecelakaan mobil? Bagaimana? Apakah Anda baik-baik saja? Bibi Li sangat khawatir, orang itu berkata dengan canggung, itu Kakak Ming. Dia memukul Hui. Sebelum dia selesai berbicara, Jiang Ming tiba-tiba berdiri, menyambar telepon, dan berkata, Xiaofan, aku baik-baik saja. Itu adalah bagian belakang tabrakan dengan Passat. Saya sedang bernegosiasi dengan pemilik untuk menyelesaikannya. Ini akan segera diselesaikan. Saya akan pergi ke sana setelah diselesaikan. Jangan khawatir. Li Xiaofan bersenandung ketika mendengar ini, dan berkata, kalau begitu kita akan menunggumu di pintu masuk hotel. Kami telah berada di sini selama setengah hari. Jiang Ming buru-buru berkata, oh, kalau begitu beritahu Ye Chen untukku. Aku benar-benar menyesal gagal menyelesaikan kompetisi kali ini. Bagaimana? Saya punya waktu dalam beberapa hari saya akan memintanya untuk bersaing lagi. Li Xiaofan menyapa dan menutup telepon. Di sini, teman yang menerima telepon Li Xiaofan pertama kali mau tidak mau bertanya kepada Jiang Ming, Kakak Ming, dengan insiden sebesar ini, apakah kamu akan makan malam-malam ini? Pergi. Tentu saja.
Jiang Ming berkata tanpa berpikir. Keluar berkata, saya setuju untuk mengundang Bibi Li makan malam-malam ini, bagaimana saya tidak pergi? Sebenarnya, apa yang dipikirkan Jiang Ming di dalam hatinya adalah bahwa sekarang dia memiliki kekurangan lebih dari 1 juta, dia harus melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Oke. Setidaknya setengah dari perbedaan harga dapat diperoleh dari makanan ini. Ketika saatnya tiba, saya akan memesan lebih banyak hidangan dan mencoba membuat makanan ini bernilai 40.000 hingga 50.000 yuan, sehingga saya dapat memperoleh lebih dari 20.000 yuan, yang sudah merupakan banyak. Pikirkan cara lain kali. Memikirkan hal ini, Jiang Ming segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya, jangan beritahu siapapun apa yang baru saja terjadi, apakah kamu mengerti? Mengerti? Beberapa orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Jiang Ming berkata dengan wajah gelap, ya, kantung udara mobil saya telah meledak, dan sepertinya saya tidak bisa mengendarainya. Tolong bantu saya mendorong mobil ke pinggir jalan. Berhenti di sini dulu, lalu kita akan mengendarai Phaeton ini ke sana. Phaeton itu hanya dikejar, jadi masih mungkin untuk dikendarai. Oke. Jiang Ming mengemudikan Phaeton ke hotel, dan beberapa teman di sekitarnya terpana oleh interior mewah dari Phaeton. Seorang anak laki-laki yang duduk di belakang menghela nafas, sial, ini benar-benar Phaeton, sederhana dan mewah, mobil ini sangat keren untuk diduduki, dan langsung terasa seperti bernilai lebih dari 100 juta yuan. Jiang Ming merasa semakin tidak nyaman ketika dia mendengar ini. Siapa namamu? Sungguh, beberapa menit kemudian, Jiang Ming, yang sangat tertekan, mengantar Phaeton Ma Zongliang ke Hotel Hyatt. Dia tidak berani mengemudikan mobil ke pintu masuk hotel, tetapi parkir di tempat terpencil di tempat parkir, lalu berjalan bersama yang lain. Saat ini, semua teman, termasuk Ye Chen dan lainnya, sedang menunggu di gerbang Hotel Hyatt. Melihat Jiang Ming datang, banyak orang maju untuk bertanya tentang kecelakaan mobil dengan prihatin. Meskipun Jiang Ming sangat kesal, dia masih berpura-pura acuh tak acuh dan melambaikan tangannya, berkata, tidak apa-apa, kejar saja dia, dan asuransi akan menyelesaikannya. Semua orang merasa lega. Ye Chen memandang Jiang Ming dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, Jiang Ming, ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk mengejarmu. Jaraknya hanya 2 atau 3 kilometer. Dan pemenangnya dapat segera diputuskan. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Suatu kebetulan untuk mengejarnya. Jiang Ming memandang Ye Chen dengan marah, dan berkata dengan sengaja, kamu pikir aku takut padamu? Jika aku tidak mengejarmu, aku pasti akan memenangkanmu. Li Xiaofen cemberut dan berkata, bual. Baru saja. Saudara Ye Chen menendang pedal gas dan melemparkanmu ke belakang kepalamu. Saya pikir Anda pasti kalah jika Anda tidak menabrak belakang, hanya bercanda. Ketika saya melewati saya, itu karena saya lupa menyetel mobil dalam mode sport. Kemudian, dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, oh, tidak ada artinya bagi saya untuk memberitahu Anda, seorang wanita yang tidak tahu banyak tentang mobil. Ayo cepat masuk, saya sudah memesan tempat. Ye Chen tidak peduli lagi dengannya, dan memasuki Hotel Hyatt bersama semua orang. Hyatt Hotel adalah hotel komprehensif yang memadukan catering, hiburan, dan rekreasi. Namun lokasinya agak terpencil, dibandingkan dengan Shangri-La dan Brilliant Club, masih jauh tertinggal. Jiang Ming memimpin kerumunan ke Hotel Hyatt. Seorang pelayan datang untuk menyambutnya, memandang Jiang Ming dan bertanya dengan sopan, hai, Tuan, apakah Anda punya janji? Meskipun Jiang Ming sangat pahit, tetapi dia masih berpura-pura bullish dan berkata, nama belakang saya adalah Jiang, dan saya membuat reservasi untuk meja nomor 03 di lobi. Semua orang mengungkapkan pemahaman mereka, bagaimanapun juga, bagi kebanyakan orang, ini pertama kalinya mereka makan di hotel bintang 5, dan mereka sudah sangat puas bahkan di lobi. Setelah cek benar, pelayan tersenyum dan berkata, oke, Tuan Jiang, kursi yang Anda pesan sudah siap, semuanya, silakan ikuti saya, pelayan.
membawa semua orang ke departemen catering, dan Jiang Ming berbicara saat ini, tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, kamu pasti belum pernah ke tempat yang begitu mewah sebelumnya. Kali ini kamu beruntung, kamu bisa ikut denganku untuk melihat dan melihat. Jika tidak, dengan kamu sebagai gantungan, Anda mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menikmatinya dalam hidup Anda." Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Hotel Shangri-La teratas di Jinling adalah miliknya, dan sebagian kecil dari kartu banknya dapat membeli seluruh hotel Hyatt, jadi dia bahkan tidak repot-repot menyangkal orang-orang seperti Jiang Ming. Oleh karena itu, Ye Chen sedikit tersenyum, dan tidak repot-repot berbicara dengan sutra gantung Jiang Ming. Dan melihat sikap acuh tak acuh Ye Chen, Jiang Ming bahkan lebih marah. Ye Chen ini tidak pernah menganggap dirinya serius sejak dia masih kecil, jangan menganggap dirimu serius sekarang. Dia hanyalah menantu dari pintu ke pintu, dan saya tidak tahu di mana dia memiliki kepercayaan diri untuk membenci dirinya sendiri. Sepertinya hari ini kita harus menemukan cara untuk membuatnya kehilangan muka. Saat ini, Jiang Ming sudah memiliki cara yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Dia ingin melakukan segala kemungkinan untuk membuat Ye Chen kehilangan muka, dan pada saat yang sama, biarkan teman-temannya lebih memujanya. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung memainkan serigala putih dengan sarung tangan kosong untuk mereka, dan mencoba menggunakan istri mereka, Ben, datang dan bantu aku memecahkan masalah belakang Ma Zongliang Paeton. Semakin Jiang Ming memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah ide bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah mengambil keputusan, Jiang Ming merasa jauh lebih nyaman, lalu dia berjalan di depan dengan momentum penuh. Ketika dia tiba di meja yang dipesan, Jiang Ming meminta Bibi Li untuk duduk di meja utama. Setelah Bibi Li duduk, Jiang Ming duduk di sisi kirinya, Zheng Xiang dan yang lainnya, yang sebelumnya menjilat Jiang Ming, duduk satu persatu, menyanjung mereka dari waktu ke waktu. Ye Chen dan Xiao Churan juga duduk di sebelah kanan Bibi Li atas permintaan Bibi Li. Adapun yang lainnya, mereka juga duduk di meja satu persatu. Begitu dia duduk, Bibi Li memandangi anak-anak itu dan berkata dengan sangat lega, "Anak-anak, terima kasih telah mengingatku dan datang menemuiku." Semua orang buru-buru berkata, "Bibi Li, yang kamu katakan adalah apa? Maksudmu, kita harus melakukannya." Bibi Li bertanya, "Bagaimana kabarmu selama ini?" Semua orang tertawa dan berkata, "Bibi Li merindukanmu, kami semua baik-baik saja." Meninggalkan kesejahteraan selama bertahun-tahun, setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri yang berbeda lintasan. Tetapi secara umum, kebanyakan orang adalah orang biasa. Sebesar apapun cita-cita dan ambisi yang mereka miliki di masa lalu, mereka dikalahkan oleh kenyataan setelah memasuki masyarakat, dalam kehidupan biasa, akhirnya kembali ke kehidupan biasa. Setiap orang banyak berubah. Ketika banyak orang berbicara tentang kehidupan mereka, meskipun mereka berpura-pura santai, semua orang diam setelah mendengarnya. Terlihat jelas bahwa kehidupan banyak orang tidak terlalu memuaskan. Mereka tidak memiliki latar belakang dan dukungan. Dalam masyarakat ini, mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri sedikit demi sedikit untuk bekerja keras. Menjadi orang biasa dianggap baik. Ingin menjadi master sama saja dengan omong kosong. Pada saat ini, seseorang bertanya kepada Jiang Ming, "Jiang Ming, saya mendengar bahwa Anda sekarang adalah direktur grup terdaftar di Jinling." Jiang Ming tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, "Ya, saya telah berada di posisi direktur ini selama setengah tahun." Setelah pergi, beberapa orang di atas meja berseru, "Ya Tuhan, gaji tahunan posisi direktur dari grup yang terdaftar tidak lebih dari beberapa ratus ribu setahun." Jiang Ming, kamu terlalu baik, tidak heran kamu mampu mengendarai Mercedes-Benz, Jiang Ming berkata. Dengan bangga, jadi terus terang, saya mendapat gaji tahunan ratusan ribu setahun, yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan, berbicara tentang ini, dia berpura-pura menghela nafas dan berkata, namun, gajinya tidak lebih
hanya cukup untuk makan dan pakaian. Ini benar-benar tentang komisi dan bonus. Kemudian, Jiang Ming berkata, sejujurnya, saya saat ini bertanggung jawab atas proyek besar perusahaan. Ketika proyek itu selesai, saya dapat membagikan bonus setidaknya lebih dari 1 juta. Terkejut, dia buru. Buru berkata, Jiang Ming, tidak, Tuan Jiang, perusahaan macam apa Anda, manfaatnya sangat bagus, bahkan bonusnya dapat dibagikan ke lebih dari 1 juta yuan, begitu. Anda melompat, itu adalah yang terkenal grup uang di Jinling, seperti grup Xinhe. Ini sebenarnya adalah industri di bawah grup uang. Keuntungan sebuah proyek harus dihitung dalam satuan puluhan juta, apa yang saya dapatkan dianggap jumlah kecil, itu saja. Ye Chen mengerutkan kening, grup uang, bukankah itu urusan keluarga Wang Zenggang? Mungkinkah Jiang Ming bekerja untuk keluarga Wang? Ini agak lucu. Pada saat ini, Jiang Ming melihat bahwa Ye Chen telah diam sepanjang waktu. Jadi dia dengan sengaja berkata, Ye Chen, apa yang kamu lakukan sekarang, setelah kamu menjadi menantu dari pintu ke pintu, kamu telah didukung oleh istrimu dan makan enak kan? Begitu kata-kata ini keluar, kaki anjingnya tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli seberapa murah hati Ye Chen, dia diprovokasi oleh Jiang Ming berulang kali, dan dia tidak bosan. Dia berkata dengan ringan, ya, saya mencuci pakaian, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah setiap hari. Hidup ini sangat nyaman. Bagaimana saya bisa punya waktu luang untuk mencari pekerjaan? Apa yang dikatakan Ye Chen adalah kebenaran. Tetapi itu jatuh ke telinga Jiang Ming, seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Dia tertawa dan berkata dengan sinis, saya berkata Ye Chen, semua orang tahu intinya. Apakah Anda mencoba menyelamatkan muka di sini? Saya tidak percaya betapa nyamannya menjadi menantu dari pintu ke pintu. Kemudian, dia dengan sengaja berkata, ngomong-ngomong, ayo ngomong-ngomong, kita tumbuh bersama. Sejujurnya, saya kebetulan merekrut asisten baru-baru ini. Mengapa Anda tidak datang dan membantu saya dengan Zheng Xiang? Bersambung.